Pemirsa apa kabar? Kini Anda tengah menyaksikan Warta Berita PTS tanggal 15 Agustus. Periode distribusi uang tunai $10.000 Taiwan mengalami perubahan. Yuan Eksekutif meloloskan amandemen Undang-Undang tanggal 14 kemarin dengan meningkatkan jumlah anggaran menjadi $590 miliar Taiwan. Uang tunai akan didistribusikan bagi semua kalangan tanpa pandang bulu, namun periode pencairan akan dimulai sebulan setelah pengumuman anggaran khusus terkait dan akan dirampungkan dalam waktu 7 bulan. Yuan Eksekutif mengesahkan dana pemerintah pusat tahun 2025 sebesar $878,4 miliar pada 14 Agustus. Sekitar $636 miliar akan digunakan sebagai dana bantuan umum bagi Pemda. Sisanya untuk kenaikan gaji tentara militer dan hubungan diplomatik. Peraturan khusus ketahanan terkait pembagian tunai yang sebelumnya menetapkan bahwa program harus selesai pada akhir Oktober, Yuan Eksekutif juga mengusulkan amandemen bahwa uang tunai akan dibagikan tanpa pandang bulu, namun jadwalnya mengalami perubahan. 参考过去的一个相关经验，发放现金大概整个作业时间需要6个月，所以这一次在条文特别加入了特别预算公布后1个月内开始执行发放作业，7个月内发放完毕。 Menanggapi tantangan tarif, dukungan bagi industri dan rekonstruksi pasca bencana Taifun belakangan ini, cakupan dana diperluas dengan menambahkan dana $20 miliar guna memperkuat ketahanan sistem listrik dan memastikan stabilisasi pasokan listrik untuk kebutuhan industri. 输电体的产业园区，因为我们是要强化产业的韧性，全面的这个工业园区的电网的韧性的强化。 Wakil Menteri Perekonomian menyatakan bahwa dana $20 miliar ini akan digunakan terutama untuk memperkuat jaringan listrik dan pemasangan kabel bawah tanah. Menanggapi bencana belakangan ini, ketahanan jaringan listrik di kawasan industri akan diperkuat secara khusus. Tanggal 14 malam kemarin, seorang pria dilaporkan tewas tersengat listrik dan menyebabkan kebakaran di dek observasi Gunung Tatong di kota New Taipei. Kobaran api berhasil dipadamkan setelah perusahaan Taipower memutuskan aliran listrik dan melakukan upaya penyelamatan. Penyebab kematian masih perlu diselidiki lebih lanjut. Kebakaran terjadi di Gunung Tatong di distrik Sulin tanggal 14 malam. Menurut laporan seorang wanita bermarga Shang, ia dan pria bermarga Xie sedang mendaki Gunung Tatong. Pria tersebut hendak memotret panorama senja dan memanjat tiang listrik, namun tak sengaja menyentuh kabel listrik bervoltasi tinggi hingga jatuh dari ketinggian 15 meter dan tewas seketika. Sengatan listrik tersebut memicu percikan api dan menimbulkan kebakaran pada rerumputan di sekitarnya serta korsleting yang menyebabkan terputusnya aliran listrik di 2 unit rumah tangga. Api pun berhasil dipadamkan beberapa saat kemudian. Taifun Podul menerjang Taitung dan menyebabkan ratusan ribu pohon di seluruh kabupaten tumbang. Taifun juga menyebabkan kerugian pada sektor pertanian, terutama pada produk serikaya, pisang, jambu biji, dan jeruk Bali. Total kerugian diperkirakan melampaui $100 juta Taiwan. Banyak pohon tumbang di kota Taitung. Setelah cuaca cerah, Pemkab, kantor daerah, dan tentara nasional mengerahkan tenaga guna membersihkan jalan. Perkiraan awal menunjukkan ada ratusan ribu pohon tumbang di seluruh kabupaten. 我们将主要道路跟有横躺马路的这一些树枝树木我们先把它让道路先给它畅通。 Buah serikaya di desa Taimali berserakan dan tak laku dijual, membuat jeripaya petani sia-sia. Pohon pisang yang memasuki masa panen pun diterjang taifun hingga patah. Sama sekali tidak sempat dipanen. Parahnya lagi, satu-satunya buah jeruk Bali untuk menyambut festival kue bulan hanya tersisa di wilayah timur. Namun kini semuanya hancur diterpa angin. 我嘛没慢进嘛无在了无。像现在这样的话，几乎是都没有被收成了。 Taifun Podul menerjang desa Taimali. Panel surya yang dipasang di atap pusat aktivitas komunitas Xinxianglan terbang ditiup angin kencang level 15 hingga ke jalan bebas hambatan dan menembus rumah warga. Kerugian awal sektor pertanian diperkirakan melampaui $100 juta. Pemkab berharap pemerintah pusat memberikan bantuan bagi semua produk pertanian yang terdampak tanpa harus inspektasi terlebih dahulu. Aparat kepolisian Taichung membongkar kasus penipuan kartu kredit berorientasi kecerdasan buatan untuk pertama kalinya.
Tersangka bermarga Yang bekerja sama dengan teknisi asing untuk menggunakan aplikasi pembayaran yang terhubung dengan kartu kredit asing untuk membeli barang mewah seharga lebih dari 20 juta dolar Taiwan di berbagai pusat perbelanjaan di seluruh Taiwan. Polisi memasuki rumah bertingkat ini dan menemukan jejak tersangka di lantai 2. Polisi melakukan penangkapan tersangka utama bermarga Yang bekerja sama dengan sindikat penipuan di luar negeri untuk mendapatkan data kartu kredit korban di luar negeri. Ia menyewa teknisi untuk mendesain aplikasi pembayaran seluler ilegal yang tersambung ke kartu kreditan curian guna melakukan penipuan di berbagai pusat perbelanjaan dan butik di seluruh Taiwan. 是从境外取得国外信用卡的资讯以及非法程式。把这些东西装在手机上面，那随即呢前往店家感应刷卡，那利用这个非法的程式去欺骗刷卡机。 Sindikat ini mulai beraksi sejak awal tahun ini. Mereka menipu dengan membeli barang mewah, lalu menjualnya kembali. Perkiraan laba ilegal sekitar 20 juta dolar. Transaksi tertinggi per hari mencapai 4 juta dolar. Sistem pengendalian resiko sebuah bank mendeteksi kejanggalan dan melaporkannya ke polisi. Korban utama kasus penipuan kartu kredit berorientasi AI pertama di Taiwan ini adalah pemegang kartu kredit di Amerika dan Jepang. Total 20 oknum termasuk tersangka utama telah dialihkan ke Kejaksaan Taichung. Lonjakan harga sayuran akibat Taifun Danas membuat para pemasok enggan membeli sayur. Namun kali ini dampak Taifun Podul terhadap daerah penghasil sayuran di wilayah sentral terbatas, sehingga harga sayuran secara keseluruhan mengalami penurunan tanggal 14 dibandingkan sehari sebelumnya. Kendati demikian, harga rata-rata ini masih tergolong tinggi. Oleh sebab itu, Ditjen Pertanian dan Pangan juga telah mempromosikan kol berharga murah yang dipasarkan di supermarket. Taifun dan hujan lebat menghantam area produksi sayuran di wilayah sentral dan selatan belum lama lalu. Banyak kebun sayur yang tidak sempat dipanen, sehingga jumlah sayuran merosot dan harganya melonjak, mencapai 72 dolar per kilogram di pasar buah dan sayur Siluo tanggal 13, mencatat rekor tertinggi. Walau turun 5 dolar tanggal 14, harga sebesar 67 dolar per kilogram ini tetap tergolong tinggi. Oleh sebab itu, Ditjen Pertanian dan Pangan telah meluncurkan sayur kol berharga murah di bawah 90 dolar di supermarket dan hipermarket di seluruh Taiwan per tanggal 15. Harga sayuran diperkirakan baru akan berangsur stabil pada bulan September. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sual lagi di lain kesempatan. Terima kasih.